Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bersama saya Fatihah Putri. Kali ini kita akan membahas analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Dengan judul data yang saya ambil yaitu pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT Fashion Flag. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita awali dengan membahas kembali konsep dasar dalam analisis regresi berganda. Pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dalam regresi, jika hanya terdapat satu variabel saja, maka dinamakan sebagai regresi sederhana. Namun, jika terdapat dua variabel atau lebih, maka dinamakan sebagai regresi berganda. Saya mempunyai data regresi berganda Nah, di sini saya mempunyai dua variabel bebas atau variabel X, yaitu stres kerja sebagai X1 dan motivasi kerja sebagai X2 terhadap variabel Y, yaitu prestasi kerja. Jadi, data ini dinamakan sebagai regresi berganda. Kita lanjut lagi. Untuk yang selanjutnya, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Seperti yang telah saya tunjukkan tadi, nanti kita akan menganalisis apakah variabel X1 stres kerja memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y, atau dalam data tadi prestasi kerja. Jadi nanti kita akan mengetahui apakah ada pengaruhnya dari variabel X1 terhadap variabel Y, begitupun juga dengan variabel X2 terhadap variabel Y. Untuk yang selanjutnya yaitu uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Jadi nanti kita akan menganalisis apakah ada pengaruh simultan yang diberikan dari kedua variabel bebas ini, variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Untuk yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi nanti kita akan tahu berapa persen pengaruh yang diberikan dari kedua variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Baik, kita lanjut. Kita mulai untuk analisis data regresi linear berganda menggunakan SPSS. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan SPSS-nya. Kita langsung mulai saja. Pertama, kita klik variable view. Kemudian klik di nomor pertama X1, kemudian X2, dan juga variabel Y. Nah, di sini kita sudah melihat
Di sini kita klik di bagian label X1 tadi dalam data sebagai stres kerja. Kemudian X2 yaitu motivasi kerja. Kemudian untuk variabelnya sendiri itu prestasi kerja. Oke, jika sudah, kita beralih ke data view. Kita lihat sudah masuk variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kita mulai masukkan datanya yang ada di Excel tadi. Kita copy. Kita copy datanya. Kemudian klik di sini, kita paste. Jadi di sini saya mempunyai 52 sampel. Jadi semuanya bisa dimasukkan secara bertahap ke dalam aplikasi SPSS ini. Jika sudah semua, di input datanya ke dalam SPSS. Nah, kita mulai untuk menganalisis. Kita klik bagian Analyze, kemudian klik regresi dan pilih linear. Nah, di sini sudah muncul seperti ini ya. Kita pilih prestasi kerja atau variabel Y-nya, kita masukkan ke dalam dependent. Kita klik di sini. Kemudian untuk stres kerja dan motivasi kerjanya X1 dan X2 kita masukkan ke dalam independence. Kita klik di sini. Lalu jika sudah semua, kita klik OK. Seperti ini hasilnya, hasil outputnya. Regresi. Seperti yang kita lihat, terdapat tulisan regression. Dan berikut adalah hasil outputnya. Nah, kembali lagi ke sini, perumusan hipotesis ya. Untuk H1 sendiri terdapat pengaruh, H1 ini hipotesis, H1 terdapat pengaruh stres kerja atau X1 terhadap prestasi kerja atau Y. Kemudian H2 terdapat pengaruh motivasi kerja atau X2 terhadap prestasi kerja atau Y. Kemudian yang terakhir H3 terdapat pengaruh stres kerja sebagai X1 dan motivasi kerja atau X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi kerja atau Y.
Dan di sini tingkat kepercayaan sendiri ada 95% atau A sama dengan 0,05. Kita lanjut. Di sini dasar pengambilan keputusan. Yang pertama uji T. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini untuk mengetahui T tabel itu sendiri, ya, yaitu di sini ada T A kurung buka A per 2. Ini A tadi yaitu 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Kemudian N di sini adalah jumlah sampel berdasarkan data yang tadi saya telah input, itu terdapat 52 sampel dikurangi K yaitu jumlah variabel X. Tadi telah kita lihat bersama bahwa dalam data yang saya gunakan tadi terdapat 2 variabel X dikurangi 1. Jadi 52 dikurang 2 dikurang 1 menjadi 49. Nah, hasilnya 2,10. Jadi kita lihat dalam uji tabel T, dalam uji tabel T tadi A-nya 0,025 ya. Kita tarik ke angka 49 menjadi menjadi 2,010. Kemudian untuk uji F sendiri, berdasarkan data pengambilan keputusan, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di sini untuk mengetahui F tabelnya, yaitu F K tadi, K ini adalah jumlah variabel X. Jumlah variabel X-nya tadi ada 2. Kemudian N-nya itu jumlah sampel. Jumlah sampelnya ada 52, dikurang 2 jadi 50. Dengan hasil 3,183, kita pastikan di tabel uji F. Dua, kita tarik ke 50. Hasilnya 3,183. Untuk yang selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Di sini saya telah mengcopy output dari analisis tadi. Seperti yang kita lihat,
Untuk pengujian hipotesis pertama atau H1, diketahui nilai signifikasinya untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000. Kita lihat di sini. Ini untuk variabel X1 signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 6,614 lebih besar dari T tabel 2,010. T tabel yang telah tadi kita bahas, T tabel dari uji T 2,010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Jadi dalam hipotesis pertama ini variabel X1 atau stres kerja terdapat pengaruh terhadap X1 atau stres kerja ada pengaruh terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Untuk yang kedua, pengujian hipotesis kedua atau H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,07. Lihat di sini, 0,076 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya ada 1,811 lebih kecil dari T tabelnya 2,010, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Jadi X2 ini kan motivasi kerja, tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Kita lanjut. Untuk pengujian hipotesis H3 dengan uji F, berikut datanya sudah saya copy dari hasil output supaya lebih mudah. Kita lihat di sini. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kita lihat di sini signifikannya. Dan nilai F hitung yaitu 28,749 lebih besar dari F tabelnya. F tabel tadi kita lihat. F tabelnya yaitu 3,183. Jadi nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Jadi jika secara analisis uji F itu X1 dan X2 mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Kita lanjut. Koefisien determinasi. Berikut datanya sudah saya copy dari hasil analisis dengan SPSS. Kita lihat berdasarkan output di atas, diketahui nilai R-square sebesar 0,540. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 54%. Jadi, secara simultan, variabel X1 dan X2, variabel X1 dan X2, stres kerja dan motivasi kerja, terhadap variabel Y, terhadap prestasi kerja, mempunyai pengaruh sebesar 54%. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.